Part 86. Belanja perlengkapan bayi. 1,5 bulan kemudian, sepasang suami istri itu terlihat sangat bahagia, berjalan beriringan di salah satu pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di kota itu. Hana bergelayut manja di lengan suaminya. Baru berjalan beberapa saat, Hana sudah terlihat ngos-ngosan. Aditya melap keringat yang bercucuran di dahi istrinya itu. Tapi ia masih terlihat begitu semangat memilih perlengkapan untuk bayi mereka. Sekarang kondisi Aditya sudah jauh membaik. Ia juga sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan seperti hari ini, ia masih menyempatkan diri untuk menemani istrinya belanja perlengkapan untuk kelahiran bayi mereka. Walaupun Aditya di sela kesibukannya, dan Hana sekarang melakukan perubahan dalam penampilan, sudah 1 bulan ini ia memutuskan untuk berhijab. Tentu saja keputusan Hana itu sangat didukung sepenuhnya oleh suaminya. Kandungan Hana sudah memasuki usia 9 bulan. Karena itu, ia sudah mulai sibuk mencari semua perlengkapan calon bayinya. Karena memang Hana sama sekali belum membeli perlengkapan apapun untuk bayinya. Pakaian bayi untuk anak laki-laki sudah memenuhi kantong belanjanya. Karena memang menurut hasil OSG, anak mereka berjenis kelamin. Sayang, sebaiknya kita istirahat cari makanan atau minuman dulu, ajak Aditya lembut. Tunggu sebentar lagi sayang, masih banyak perlengkapan lain yang belum kita beli. Mumpung Mas tidak sibuk sekarang, sahut Hana terlihat sedang memilih tempat untuk mandi bayi. Iya, nanti kita lanjutkan lagi sayang. Lihat tuh, keringat kamu, udah seperti air hujan saja, dan kamu juga terlihat capek sayang. Mas gak pengen hanya gara-gara ini kamu kenapa-napa, ujar Aditya. Iya deh, sahut Hana, lalu memanggil pelayan toko itu untuk mengambil barang yang telah dipilihnya itu. Dan berpesan, ia akan kembali mengambil barangnya setelah selesai makan. Di saat mereka akan keluar toko, surut mata Hana tertuju pada etalase sepatu bayi yang belum sempat dilihatnya. Hal ini langsung mengalihkan arah langkah kakinya untuk mendekat. Aduh, sayang, ini lucu sekali, seru Hana menunjuk sepasang sepatu di tangannya, yang hanya disambut senyuman oleh suaminya. Aduh sayang, ini juga lucu, ini juga, seru Hana memilih sepatu yang terpajang. Itu sehingga di tangannya ada 6 pasang sepatu, yang membuatnya menjadi bingung untuk memilihnya. Aditya hanya menggelengkan kepala melihat tingkah istrinya itu. Sayang, aku bingung pilih yang mana. Coba Mas bantu deh, mana yang paling imut dan lucu. Seru Hana menarik tangan suaminya untuk lebih mendekat. Dan sampai di sana, Aditya hanya menatap bingung. Apalagi istrinya tak henti berkata sambil mengatakan, sepatu itu lucu dan imut. Dan sungguh Aditya tidak mengerti dengan hal itu sedikit pun. Ayolah sayang, pilih yang mana, ujar Hana memasang wajah yang sangat menggemaskan. Aditya masih menatap semua sepatu itu, tanpa memberi komentar apapun. Kalau kamu gak tahu memilih yang mana, ya udah, beli aja semuanya, jawab Aditya akhirnya. Tapi jawaban Aditya itu malah membuat Hana bersungut kesal. Sayang, mana boleh seperti itu, kamu juga harus memilih, jawab Hana sambil mengerucutkan bibirnya. Sayang, Mas sungguh tidak paham, karena semuanya menurut Mas bagus, sahut Aditya. Tapi ada yang lebih bagus dong Mas, sahut Hana tak mau kalah. Ya udah, kalau gitu kamu pilih aja sendiri. Mas pasti akan menyukai pilihanmu, ujar Aditya sedikit malas karena terus beradu argumen dengan istrinya itu. Hana makin cemberut mendengar jawaban suaminya itu. Tapi aku ingin Mas yang memilihkannya, karena dari tadi semua aku yang pilih. Mas hanya bilang iya bagus sayang, iya lucu sayang, ucap Hana sambil menirukan ucapan Aditya. Melihat tingkah istrinya, Aditya tidak dapat menahan tawa. Aditya menangkup kedua pipi istrinya yang semakin gembul itu dan menggoyang-goyangkannya dengan gemas. Kalau kamu suka sayang, beli aja semuanya. Atau kamu ingin semua isi toko ini kita pindahkan ke rumah, ucap Aditya menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta. Mas mulai deh, sahut Hana sambil memelototkan matanya. Dan akhirnya sama seperti sebelumnya, Hana yang menentukan mana yang akan dibelinya. Dari 6 pasang sepatu yang ada di tangannya, ia memutuskan untuk mengambil 3 saja.
dan tentu saja menghabiskan beberapa menit untuk menjatuhkan pilihannya. Setelah itu ia menyerahkan kepada pelayan toko dan menyusul suaminya yang sudah menunggu di pintu. Mereka singgah ke salah satu restoran yang ada di mall itu. Keadaan restoran terlihat ramai membuat mereka agak kesulitan untuk mencari meja. Hana memperhatikan wajah suaminya yang mulai bete melihat keramaian seperti itu. Karena memang suaminya itu sangat tidak suka keramaian. "Sayang, kita cari tempat lain aja ya," ajak Aditya menatap istrinya itu memelas. Melihat suaminya yang terlihat tidak nyaman, Hana pun mengiyakan. Hana segera membalikkan tubuhnya. Namun secara tidak sengaja, tubuhnya menabrak orang yang ada di depannya, sehingga tas keduanya sampai terjatuh. Aditya pun segera memungut tas istrinya di lantai. Begitupun wanita itu. "Maafkan aku, Mbak. Sungguh aku tidak sengaja," seru Hana penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Mbak. Aku juga salah, tidak melihatmu," sahut wanita itu sambil kembali berdiri. Dan itu bersamaan dengan Aditya bangkit dan menatap wanita yang ada di depannya, yang juga sedang menatapnya. "Adit," seru wanita itu kaget. "Kau masih ingat padaku?" imbuhnya. Aditya mengernyitkan dahinya mencoba mengingat sesuatu. "Mayang," seru Aditya tak kalah terkejut. "Syukurlah kau masih mengingatku, walaupun sudah lama kita tidak bertemu," ujar Mayang sambil tersenyum, sehingga memperlihatkan lesung pipinya, menambah kecantikannya. Kemudian ia melirik kepada Hana yang hanya berdiri terbengong, heran melihat suaminya yang ternyata mengenal wanita yang baru saja ditabraknya itu. "Ini Hana istriku," ucap Aditya seakan paham dengan arti tatapan wanita di depannya itu. Mereka berdua pun bersalaman dan saling menyebutkan nama masing-masing. "Kau sudah selesai makan?" tanya Mayang menatap keduanya bergantian. "Belum, kami berencana cari tempat lain, karena di sini terlalu ramai," sahut Aditya. "Kau belum berubah ternyata," sahut Mayang terkekeh. Hana menatap heran wanita di depannya itu, mencoba menerka-nerka apa hubungan suaminya dengan wanita itu, karena ia terlihat tahu banyak tentang sifat suaminya itu. "Apakah kau ingin bergabung dengan kita?" tanya Aditya. "Baiklah, tapi apakah istrimu tidak keberatan?" sahut Mayang menatap Hana ragu. "Tentu saja tidak, Mbak Mayang," sahut Hana cepat. Ketiganya pun segera berlalu dari sana dan mencari restoran lain. Sambil menunggu pesanan mereka datang, ketiganya pun saling mengobrol. Hana lebih banyak diam mendengarkan obrolan mereka ketika saat masih kuliah di Amerika. "Aku sungguh tidak menyangka akan melihatmu berbeda seperti ini. Makanya aku lupa tadi," ujar Aditya menatap Mayang. "Aku merasa nyaman saat berhijab seperti ini," sahutnya menatap ke sembarang arah. "Ini tidak mudah, karena papa sempat menolak keinginan. Tentu saja keinginanku ini sangat mengejutkan keluargaku. Aku juga tidak pernah memaksa mereka untuk menerimaku, karena ini memang tidak mudah untuk mereka menerimanya. Dan alhamdulillah, lama-kelamaan, papa akhirnya mau menerima, begitupun dengan mama dan kakak-kakakku." "Dan," ucap Mayang sendu, "jangan pernah kau melakukan sesuatu hal karena kau ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang kau lakukan. Tapi lakukanlah itu karena kau menyukainya, bukan karena ada yang kau kejar. Karena bila itu kau lakukan hanya untuk orang lain, sungguh kau akan sangat dikecewai. Orang lain itu tidak melihat pengorbanan yang telah kau lakukan, dan tentu saja penyesalan akan menghampirimu," jelas Aditya menatap Mayang tajam. Mayang balas menatap Aditya dan mencoba mencerna maksud ucapan Aditya. Part 87. Maafkan aku dengan hatiku. Jangan pernah kau melakukan sesuatu hal karena kau ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang kau lakukan. Tapi lakukanlah itu karena kau menyukainya, bukan karena ada yang kau kejar. Karena bila itu kau lakukan hanya untuk orang lain, sungguh kau akan sangat kecewa. Andai orang lain itu tidak melihat pengorbanan yang telah kau lakukan, dan tentu saja penyesalan akan menghampirimu, jelas Aditya menatap Mayang tajam. Mayang balas menatap Aditya dan mencoba mencerna maksud ucapan Aditya. "Aku melakukannya karena itu keinginanku, bukan karena ada sesuatu yang aku harapkan," sahut Mayang akhirnya. Mayang tahu apa yang dimaksud oleh Aditya, tapi sungguh ia melakukan ini bukan karena ia mencintai pria itu. Meskipun sampai hari ini, bayangan wajahnya tidak pernah hilang dari ingatannya.
wajah yang selalu ia rindukan. Lelaki yang membuatnya menutup hati untuk semua pria sampai detik ini. Bagaimana kabarnya sekarang? Ucap Mayang akhirnya dengan mata yang begitu sayu dan sendu. Mendengar pernyataan Mayang, Aditya segera mengalihkan pandangannya dari ponselnya. Ia menarik napas panjang. Akhirnya ia juga mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Mayang. Kalian belum pernah bertemu sejak kalian memutuskan untuk berpisah? Tanya Aditya. Mayang hanya menggelengkan kepalanya. Ia sangat sedih teringat pertemuan terakhirnya. Mereka berpisah bukan karena tidak ada cinta, tapi keyakinan mereka yang berbeda, sehingga memutuskan untuk hubungan itu secara baik-baik. 5 tahun tidak bertemu, bukan waktu yang sebentar. Tentu saja Mayang sangat merindukan wajah tampan yang sangat memberikannya kedamaian. Hana semakin bingung melihat pemandangan di depannya dan mencoba menerka-nerka apa yang sedang mereka bicarakan. Mayang menanyakan sesuatu kepada Mas Adit. Siapa sih yang dimaksud? Atau jangan-jangan? Gumam Hana dalam hati. Apakah kau tidak ingin menemuinya? Tanya Aditya yang membuat Mayang tersentak. Bertemu sebagai seorang teman. Kalian sudah lama tidak pernah bertemu. Tentu banyak hal yang sudah terjadi. Walaupun kalian memutuskan untuk berpisah, sebagai kekasih, setidaknya kalian bisa berteman. Tambah Aditya. Mayang pun menganggukkan kepalanya pelan. Sudah berapa lama kau pulang ke Indonesia? Lanjut Aditya. Sudah 1 bulan ini. Aku memilih untuk bekerja di perusahaan papa kembali. Sahut Mayang. Obrolan mereka pun terhenti ketika pelayan mengantarkan pesan mereka. Mereka pun memutuskan untuk segera menyantap hidangan itu, tanpa ada lagi yang berbicara. Mayang hanya sesekali melirik melihat sepasang suami istri yang duduk di depannya. Ia tersenyum melihat sikap hangat Aditya pada istrinya itu. Sungguh bertolak dengan Aditya yang dulu. Ia kenal sangat dingin terhadap wanita. Sangat sedikit bicara. Hanya ia wanita satu-satunya yang bisa membuat Adit lebih banyak bicara. Sudah berapa lama kalian menikah? Tanya Mayang memecah kesunyian di antara mereka. Sudah lebih 1 tahun. Sahut Aditya menghentikan kunyahannya. Hana, kau sungguh sangat beruntung. Bisa memenangkan hati Adit. Kau tahu berapa banyak wanita yang mengejar-ngejarnya, dan tidak jarang mereka menitip salam melewatkan. Ucapan Mayang tersenyum. Benarkah? Sahut Hana sambil menatap suaminya itu tersenyum. Aditya hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap Mayang dengan menautkan kedua alisnya, sehingga membuat Mayang tertawa. Kau tahu, aku dulu mengira ia tidak menyukai wanita. Ucap Mayang sambil memelankan suaranya, dengan menatap Hana sambil tersenyum usil, yang membuat Hana ikut tersenyum geli. Kau tahu Mayang, waktu bertemu dengannya, aku hampir saja membeku, karena tatapannya yang begitu dingin dan menusuk. Sahut Hana menggoda suaminya itu. Tapi kau akhirnya bisa mencairkannya, imbuh Mayang terkekeh. Kedua wanita itu segera menghentikan ketika melihat tatapan yang begitu mengintimidasi dari Aditya. Kau sedang hamil. Sudah berapa bulan, Han? Tanya Mayang sambil menatap perut buncit Hana. Sudah 9 bulan. Tinggal menunggu kelahiran aja. Sahut Hana mengusap perutnya ketika merasakan tendangan di sana. Dia menendang seakan tahu. Kau sedang menyapanya, Mai? Ucap Hana tersenyum. Mayang pun ikut tersenyum mendengar ucapan Hana. Sudah tahu dong cowok apa cewek? Tanya Mayang. Insya Allah cowok, ujar Hana. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh dering ponsel Aditya. Aditya pun segera beralih meraih ponselnya dari saku jasnya. Ia melirik sebentar ke Mayang saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Halo, Dit, kamu nanti balik ke kantor lagi gak? Soalnya berkas yang besok aku bawa ke Surabaya, masih ada yang perlu kamu tanda tangani. Gini aja, nanti kalau aku gak balik, aku kasih tahu kamu ya. Kalau gak nanti, antar ke rumah aja gimana? Oke deh, belum selesai belanjanya. Belum, biasalah. Perempuan kalau udah belanja, suka lupa waktu. Sahut Aditya terkekeh. Dan Aldo yang di seberang ikut tertawa. Ya udah, nanti kabari aku ya. Oke, keduanya pun segera memutuskan panggilan mereka. Aditya pun kembali melanjutkan makannya. Ketiganya pun asik mengobrol di sela makannya. Setelah mereka selesai makan, mereka pun berpisah. Aditya kembali melanjutkan belanjanya dengan Hana.
sedangkan Mayang kembali ke kantornya. Aditya menggandeng tangan istrinya. Hana berjalan menatap suaminya. Mulutnya seakan gatal untuk bertanya tentang Mayang, tapi Hana berusaha untuk menahannya, karena ia merasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanyakan itu. Setidaknya, ia bisa menahan sampai mereka sampai di rumah. Mayang segera kembali ke kantor, tapi ia merasa tidak konsentrasi untuk mengemudi karena pertemuannya dengan Aditya tadi, sehingga Mayang menepikan mobilnya pada sebuah taman kota. Mayang tidak dapat menahan air matanya lagi. Ia menangis melepaskan beban yang begitu sesak menghimpit dadanya. Saat melihat Aditya, hatinya begitu terluka, karena ia seperti melihat bayang Aldo ada di sana, laki-laki yang sampai kini masih merajai hatinya. Inilah hal yang paling ia takutkan, kalau harus kembali pulang. Bagaimana kabarmu? Sungguh aku sangat merindukanmu. Apakah sudah ada wanita lain sekarang mengisi hatimu? Pernahkah kau mengingatku walau sebentar saja? Ini sungguh berat untukku, Al. Aku sudah mencoba untuk berlari dari bayangmu, tapi kau selalu menyapa tiap malam dalam mimpiku. 5 tahun bagiku bukan waktu yang sebentar untukku melupakanmu. Tapi sungguh aku minta maaf, karena aku tidak bisa melakukannya. Kau cinta pertama yang pernah singgah di hatiku, dan sampai sekarang masih kau satu-satunya lelaki yang bisa membuat aku jatuh cinta. Gumam Mayang lirih di sela isaknya. Mayang merasakan hatinya seperti diremas mengingat semua itu. Ia merasa begitu sesak, seakan oksigen di sekitarnya ikut pergi, melihat kesedihannya. Kesedihan hati seorang wanita yang terlalu jatuh cinta, begitu dalam, membuat ia terbenam sulit untuk mengapung kembali. Ia kembali mengingat perkataan Aditya. Apakah aku akan sanggup untuk bertemu denganmu, Al? Sungguh aku sangat takut, tidak bisa mengendalikan hatiku bila kita bertemu kembali. Gumam Mayang dalam hati. Tiba-tiba deringan ponselnya memecahkan lamunannya. Ia segera mengambil ponselnya dari dalam tasnya. Ia mencoba menenangkan hatinya sebelum menjawab panggilannya itu. Ia menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan, lalu menyahuti panggilan itu. Part 88. Tiada terduga. Hana masuk ke kamar dan melihat suaminya duduk berselunjur di sofa dengan laptop di pangkuannya. Perlahan Hana berjalan mendekat. Aditya melirik istrinya itu, sekilas sambil memberikan senyum manisnya. Hana hanya bersungut kecil, kemudian mendudukkan tubuhnya di sofa sebelah Aditya. Ia mengambil majalah yang terletak di meja sofa, dan menyibukkan diri dengan majalah itu. Ia kembali melihat majalah itu ketika teringat tentang Mayang. Sayang, sahut Aditya singkat, tanpa mengalihkan pandangannya, yang semakin membuat Hana jengkel. Aku boleh tanya sesuatu gak? Lanjut Hana sambil menatap tajam suaminya itu. Namun sayang, yang ditatap seperti tidak berasa. Kenapa? Sahut Aditya. Soal Mayang, imbu Hana sedikit ragu. Mendengar nama Mayang membuat Aditya mengalihkan sejenak pandangannya kepada istrinya itu. Namun setelahnya ia kembali menatap laptopnya itu. Apa yang ingin kau tahu? Sahut Aditya pelan. Apakah Mayang adalah mantan Aldo yang Mas ceritakan dulu? Imbu Hana lagi. Iya, sahut Aditya singkat. Hana yang makin kesal dengan jawaban singkat suaminya itu, segera bangun dari sofa dan berjalan ke tempat tidur. Ia segera membaringkan tubuhnya di sana. Aditya melirik istrinya itu. Tahu istrinya itu sedang merajuk karena sedang dicuekin. Aditya pun tersenyum sekilas, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aditya segera mematikan laptopnya dan meletakkan di atas meja. Ia pun melangkah ke ranjang dan membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya itu. Ia memeluk tubuh istrinya yang sedang memunggunginya itu. Sayang, sudah tidur ya? Ucap Aditya lembut. Tapi sayang tidak ada sahutan dari Hana. Mungkin ia masih merasa kesal. Aditya menarik tubuh istrinya itu agar menghadap kepadanya. Aku mengantuk, ingin tidur, sahut Hana ketus sambil mengerucutkan bibirnya. Ketika wajah mereka berhadap-hadapan, Aditya terkekeh dan merasa gemas melihat istrinya itu, yang tiap hari makin sensitif aja. Ia kemudian mencium habisnya Mas itu bikin kesal aja, sahut Hana. Aditya mengusap lembut rambut istrinya dan menatap kedua mata istrinya itu. Kamu penasaran sekali soal Mayang?
imbuh Aditya. Aku hanya ingin tahu saja sayang, apakah tidak boleh ya? Sahut Hana menatap suaminya itu dengan sendu. Tentu saja boleh sayang. Iya, Mayang itu mantan Aldo yang pernah Mas ceritakan dulu. Sahut Aditya sambil memainkan rambut istrinya itu. Sayang, kalau aku lihat Mayang sepertinya masih menyimpan hati pada Aldo. Bahkan ia tidak berani menyebut nama Aldo. Ucap Hana menatap mata suaminya itu bergantian. Bagaimana kalau Mayang tahu sekarang Aldo sudah punya kekasih? Ia pasti akan sangat terluka. Imbu Hana ikut sedih mengingatnya. Walaupun Aldo sekarang pacaran dengan sahabatnya, tapi ia ikut merasa sedih bila mengingat soal Mayang. Mereka sudah dewasa, pasti sudah bisa menyelesaikan masalah mereka. Walaupun akan sangat terluka, tapi aku yakin Mayang tidak akan mengganggu hubungan Aldo dengan Dila, karena ia bukan tipe wanita seperti itu. Tapi Aditya tidak melanjutkan ucapannya. Tapi apa sayang? Tanya Hana penasaran. Mayang adalah cinta pertama Aldo. Kata orang-orang, melupakan cinta pertama itu sangat sulit dilupakan. Apalagi mereka berpisah, bukan karena tidak cinta lagi. Lanjut Aditya sambil menatap kosong pelapon kamarnya. Hana semakin mengeratkan pelukannya pada suaminya itu. Ia merasa ikut sesak mengingat hal itu. Tidurlah sayang, ucap Aditya mengecup puncak kepala istrinya. Kemudian mengusap lembut perut istrinya itu. Senyum langsung mengembang di bibir Aditya. Begitu merasakan ada tendangan di tangannya. Sayang, apakah kamu merindukan Dedi? Maaf ya sayang, sehari ini Dedi sibuk, ucap Aditya mencium perut istrinya. Senyum bahagia mengembang di bibirnya. Melihat interaksi suaminya dengan bayinya, seakan paham dengan perkataan Dedinya. Ia bergerak semakin agresif, membuat Hana tertawa. Begitupun dengan Aditya. Pandangan Aditya teralihkan dengan wajah istrinya yang begitu sangat dekat dengan wajahnya. Ia menangkup pipi istrinya itu, menatap kedua matanya itu dengan intens. Sayang, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Kau hadiah terindah yang Tuhan kirimkan untukku, ucap Aditya begitu lembut. Hana meraih tangan suaminya itu dan menciuminya. Jangan pernah bosan dengan diriku. Ini awal dari perjalanan hidup kita. Tetaplah bersamaku sayang. Tetap genggam tanganku. Apapun yang akan terjadi, tidak akan ada mampu mengalihkan hatiku padamu sayang. Sahut Hana lembut dengan suara lirih. Aditya meraih istrinya itu dalam pelukannya, seperti ingin menyalurkan semua cinta yang ada dalam dirinya. Setelah cukup lama saling berpelukan, Aditya melepaskan pelukannya. Memandang kembali wajah cantik wanita yang sangat dicintainya. Perlahan ia mendekatkan bibirnya pada istrinya dan memberikan Begitu turun di Bandara Juanda, Aldo segera memesan taksi menuju hotel tempat ia melakukan pertemuan dengan kliennya. Begitu sampai di lobi, ia bertemu dengan Rian. Keduanya segera bertegur sapa. Rupa Rian datang juga menggantikan kakaknya. Begitu Aldo yang datang untuk menggantikan Aditya, karena kandungan Hana yang menunggu hari untuk lahir. Karena itu, semua perjalanan bisnis keluar daerah sekarang menjadi tanggung jawab Aldo. Keduanya pun segera menuju kamar mereka masing-masing, yang memang sudah dipesan kemarin. Tomben, kau mau ikut pertemuan seperti ini? Terakhir kita pertemuan, kau malah asik mengobrol dengan Hana dan Dila. Sapa Aldo berjalan beriringan dengan Rian. Tentu saja perkataan Aldo dijawab dengan kekehan oleh Rian. Kali ini aku tidak bisa menolak, karena kakakku lagi sakit. Jadi sungguh aku terpaksa untuk datang. Sahut Rian santai. Aldo hanya menggelengkan sambil tersenyum mendengar ucapan Rian. Keduanya pun naik lift untuk sampai ke kamar mereka yang ada di lantai 5. Dan sungguh kebetulan mereka mendapat kamar bersebelahan. Mayang berlari menuju ruang meeting yang ada di lantai 2 hotel itu. Ia mencoba mengatur napasnya sebelum mengetuk pintu. Perlahan ia membuka kenop pintu dan masuk. Semua mata terarah pada Mayang. Maafkan saya, Pak. Saya terlambat, ucap Mayang sopan sambil membukukan tubuhnya. Tak apa Ibu Mayang, silakan duduk. Kita juga belum mulai, sahut Pak Bambang ramah. Mayang pun mengangkat kembali kepalanya dan tatapannya terpaku pada seseorang yang masih menatapnya. Dek. Jantung Mayang seakan meledak melihat wajah yang ada di depan matanya itu. Kakinya seakan tertanam sehingga ia tidak bisa bergerak. Dengan cepat ia mengalihkan wajahnya.
Ia merasakan wajahnya begitu panas. Sungguh hati dan matanya tidak bisa diajak kompromi. Susah payah, Mayang menahan air matanya. Ia menarik napas panjang dan perlahan melangkah. Dan langkah itu sungguh terasa sangat berat. Seakan ada batu besar tergantung di sana. Ia berjalan dengan menunduk dan segera menundukkan tubuhnya di kursi kosong. Di sana yang tepat di depan Aldo. Part 89. Di luar kuasaku. Mayang dengan susah payah memusatkan perhatiannya pada meeting. Bagaimanapun, ia harus profesional dengan pekerjaannya. Dan sungguh ia tidak bisa menatap Aldo sedikit pun, walaupun mereka duduk berhadapan. Ketika giliran Aldo bicara, ia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya. Tapi tidak dengan Aldo. Sungguh matanya tidak bisa lepas dari wanita yang ada di depannya itu. Dan sekitar 2 jam, mereka akhirnya menyelesaikan meetingnya. Mayang segera kembali ke kamar hotelnya. Aldo hanya menatap punggung Mayang sampai menghilang dari balik pintu. Aldo terpaku duduk di pinggir ranjangnya. Kedua tangannya mengusap wajahnya kasar dan menarik rambutnya ke belakang. Kepalanya, nama wanita yang susah payah dia lupakan dalam hatinya. Sesaat Aldo hampir lupa, tapi ketika melihat wajah itu, karena penampilannya sekarang sangat jauh berbeda dari 5 tahun yang lalu, saat mereka terakhir bertemu. Tapi suara itu Aldo tidak akan mungkin lupa. Tapi karena tadi, dia tidak mau menegurku sedikit pun. Bahkan melirik saja ia tidak mau. Apakah ia marah padaku? Gumam Aldo pelan. Aldo sejenak merebahkan tubuhnya dan menatap kosong pelafon kamar hotel. Pikirannya berputar pada peristiwa lalu. Ini semester ketiga aku kuliah. Pertemuan tak sengaja, aku dengan dirinya di perpustakaan, sungguh membuat hatinya tercuri. Senyum manis dengan lesung pipi itu terus terbayang olehnya. Wajah yang begitu cantik sehingga dapat mempesona yang melihatnya. Tapi bukanlah hal itu yang membuatnya jatuh cinta. Sedalam itu, wanita cantik begitu banyak di dunia ini. Tapi dia makhluk cantik yang terpilih dengan segala kesederhanaan sikapnya. Bukan hal yang mudah bagiku untuk mendapatkan hatinya. Selama 2 musim berlalu, aku hanya berani menatapnya dari jauh. Aku mengagumi sosok itu, hingga kesempatan itu datang pada musim ketiga. Aku dan dia jadi panitia di acara tamu mahasiswa Asia yang kuliah di Amerika. Di situ kami mulai dekat, melewati waktu bersama. Sungguh dialah gadis pertama yang telah memenuhi hatiku. Gadis pertama yang mengacaukan detak jantungku. 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk menjalin sebuah hubungan. Tapi kami tidak menemukan satu titik temu karena perbedaan keyakinan itu. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk mengakhiri hubungan ini karena cinta yang besar di antara kami. Tapi ini akan semakin buruk bila kami lanjutkan. Dan ketika aku wisuda itulah hari terakhir aku melihat wajah itu. Wajah yang tak sanggup aku pandang. Betapa aku melihat begitu terlihat jelas luka di matanya. Dan sungguh luka itu tak akan jauh berbeda dengan diriku. Dan ketika aku melihat wajah itu kembali, betapa aku melihatnya sangat jauh berbeda dengan dia yang dulu. Tak banyak lagi senyum di wajah itu. Kemana hilang cerianya dulu yang mampu membuatnya semakin bersinar? Apakah luka itu masih membekas di hatinya? Tapi itu tak mungkin, karena itu sudah terlalu lama. Mungkin saja ia sudah ada yang memiliki kembali hatinya. Lamunan Aldo terhenti ketika mendengar dering ponselnya. Ia segera meraih ponselnya dari saku jasnya. Kemurungan itu seketika berubah melihat Mama, nama yang tertera di layar ponselnya. Halo sayang. Iya, apakah kamu sudah sampai di Surabaya? Tanya Dila dengan suara manjanya. Sudah, maaf aku tak sempat mengabarimu, sahut Aldo pelan. Dila merasa ada yang berbeda dari suara pria yang dicintainya itu. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Kamu tidak sakit kan? Tanya Dila khawatir. Tidak, aku baik-baik saja. Cuma sedikit keletihan, sahut Aldo cepat. Setelah beberapa saat, mereka mengobrol. Akhirnya keduanya mengakhiri panggilannya. Aldo kembali turun untuk makan siang. Tiba di sana, ia sudah melihat semua berkumpul, kecuali Mayang. Ia tidak melihat wanita itu ada di sana. Mayang duduk tersimpuh di depan jendela kamarnya. Menangis melepaskan sesak dalam hatinya. Menangis memang hanya yang dapat ia lakukan. Itu pertama kali mereka bertemu setelah bertahun tidak melihat wajah itu. Pikirannya pun seakan mundur mengingat setiap kenangan bersama Aldo.
Hatiku berdesir pertama kali bertatap muka dengan lelaki itu. Sungguh gelanyar aneh yang belum pernah menyentuh jantungku. Bagaimana mungkin lelaki yang baru sekali ditemuinya itu dapat menguasai hatinya dengan cepat? Tatapan teduh itu selalu menari dalam benaknya. Aku telah mencoba mengusir bayangan itu, tapi sungguh ia tetap bertahan diam dalam hatiku. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Bagaimana aku harus berusaha menenangkan detak jantungku yang selalu berderik-derik bila berdiri di sampingnya. Seperti Tuhan memberi kita jalan untuk dapat melepaskan semua perasaan yang kita pendam. 2 tahun dapat menjalani hubungan dengan dirimu. Itu merupakan hari-hari terbaik yang pernah aku alami. Perhatian yang kau berikan sungguh membuat cintaku semakin hari bertumbuh semakin besar. Bahagia, hanya itu kata yang ada di antara kita. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia ini, karena Tuhan mengirimkan lelaki sepertimu padaku. Tak henti aku melantunkan doa di bibirku, semoga kaulah jodoh yang dikirimkan Tuhan untukku. Sampai hari itu datang, kita harus mengakhiri semua cerita cinta kita, karena satu titik perbedaan yang sangat sulit kita tembus. Kau tahu, betapa kacau aku sangat kau tinggalkan. Bahkan satu semesterku hancur, dan kecuali aku sempat menyalahkan Tuhan, karena begitu tidak adil padaku. Bahkan aku sempat ingin mengakhiri hidupku saat itu, tapi aku sangat beruntung. Saat itu, aku dapat teman yang baik. Dia yang membuat aku bangkit lagi dari segala keterpurukanku, dan sampai aku seperti saat ini. Tapi satu hal yang belum bisa aku lupakan adalah melupakanmu. Karena dengan kenanganmu, aku masih mampu bertahan sampai sekarang. Setiap malam berbicara lewat angin, berharap ia menyampaikan setiap ucapanku. Betapa aku di sini hidup tanpa cinta. Sungguh aku tidak bisa menemukan lelaki sepertimu. Cukup lama mereka menunggu kedatangan Mayang. Mereka ingin menghubungi Mayang, tapi tak satu pun dari mereka yang memiliki nomor ponselnya. Mayang, akhirnya mereka melanjutkan makan siang tanpa Mayang. Di saat mereka baru menyelesaikan makannya, Mayang pun datang. Mayang, kau kemana saja? Kami tadi sudah menunggumu. Kami ingin menghubungimu, tapi sayang, kami tidak memiliki nomor ponselmu, sahut Pak Bambang. Maafkan aku sekali lagi, Pak, sahut Mayang penuh rasa bersalah. Sejenak ia melirik pada Aldo, yang juga sedang meliriknya. Baiklah, sebaiknya kau makan dulu sebelum kita berangkat menuju lokasi, sahut Pak Bambang. Tidak usah, kita bisa berangkat sekarang, sahut Mayang cepat. Tidak, mana boleh seperti itu, Bu Mayang. Aku akan pesankan makanan untukmu. Silakan duduk, ucap Rian cepat, dan menarik kursi kosong di sampingnya. Tidak usah, Pak Rian. Aku belum lapar, tolak Mayang cepat. Rian menatap wanita cantik yang berdiri di depannya itu. Tidak, kalau kau tidak makan, kita akan pergi. Makanlah, walaupun sedikit, sahut Rian cepat. Panggil namaku saja, tambah Rian, sebelum memanggil pelayan. Mayang pun mengiyakan. Kalau begitu, kau juga panggil namaku, sahut Mayang kemudian. Rian pun mengangguk sambil tersenyum. Mayang pun menundukkan tubuhnya di samping Rian. Mereka berempat pun menunggui Mayang makan sambil mengobrol santai. Mayang, kau sudah lama bekerja di perusahaan Handoyo Group? Tanya Rian menatap wanita di depannya itu. Masih baru, sekitar 1 bulan ini, sahut Mayang menghentikan kunyahannya. Mayang, dulu kau bekerja di mana? Tanya Rian yang masih begitu penasaran dengan wanita yang ada di depannya itu. Mayang hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan Rian. Maafkan aku, tidak usah dijawab. Kalau kau keberatan, imbuh Rian. Ia juga heran, mengapa begitu ingin tahu dengan gadis yang ada di depannya itu. Cantik dan elegan. Itulah kesan pertama yang dia lihat ketika bertemu. Sikapnya yang lembut dan sopan menambah daya tarik dalam dirinya. Kalau menurutnya, bukan hanya dirinya saja yang akan tertarik melihat wanita cantik seperti itu. Tidak, bukan begitu. Dulu aku bekerja di Dubai selama 2 tahun. Imbuh Mayang merasa tidak enak hati. Benarkah? Aku sering liburan ke sana. Kenapa kita tidak pernah bertemu ya? Ucap Rian sambil terkekeh. Kau pikir Dubai seluas telapak tanganmu? Imbuh Pak Bambang yang ikut tertawa mendengar ucapan Rian. Sepertinya kau begitu tertarik sekali dengan Mayang.
Wanita cantik seperti Mayang, pasti banyak yang mau. Kau akan banyak saingan. Aldo, apakah kau tidak ingin bersaing dengan Rian? Lanjut Pak Bambang, sambil terkekeh. Mayang langsung tersedak mendengar perkataan Pak Bambang barusan. Spontan Aldo mengulurkan air minum kepada Mayang. Tanpa sadar, Mayang pun segera mengambil minum itu dan segera menghabiskannya. Saat ia meletakkan gelasnya, ia melirik sekilas pada Aldo. Part 90. Perasaan khawatir. Setelah Mayang selesai makan, mereka segera menuju tempat untuk melihat proyek pembuatan jalan yang akan mereka lakukan. Mobil dan sopir sudah menunggu mereka. Pak Bambang duduk paling depan. Rian duduk di bangku tengah bersama Mayang, sedangkan Aldo dan Rudi duduk di paling belakang. Perjalanan mereka ke sana memakan waktu kurang lebih 2 jam. Selama perjalanan, Mayang lebih banyak diam. Rian yang selalu mencoba mencuri pandang pada wanita berhijab itu. Wanita cantik, tapi pendiam. Sungguh sangat langka ditemukan sekarang, ujar Rian sambil menatap dan tersenyum maut yang tentu saja akan membuat wanita jatuh dalam pelukannya. Mayang hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Rian, dan ternyata dia wanita kedua yang tidak tergoda dengan senyuman dan tatapan mautku. Gumam Rian. Apakah kau sudah menikah, Mai? Tanya Rian lagi. Aldo ikut menatap Mayang, karena ingin tahu akan jawaban wanita itu. Mayang terdiam sejenak, kemudian ia menggelengkan kepalanya. Yes, sepertinya ada peluang untukku, ucap Rian sambil menatap Mayang dengan menaikkan kedua alis matanya. Aldo hanya diam terpaku, mendengar jawaban Mayang. Ia mencoba memperhatikan punggung wanita yang ada di depannya. Jangan senang dulu, suami. Mungkin Mayang belum punya. Kalau kekasih, tentu saja ia punya. Mana mungkin wanita secantik Mayang tidak memiliki kekasih? Imbuh Pak Bambang. Apakah kau memiliki seorang kekasih? Tanya Rian penuh harap cemas. Tapi kali ini tak ada jawaban dari Mayang, yang membuat Rian semakin penasaran. Sudahlah Rian, jangan menggoda Mayang lagi. Simpan dulu sifat playboymu itu. Tambah Pak Bambang. Setidaknya sampai kita kembali ke hotel, ucap Pak Bambang sambil terkekeh. Hana menatap Dila yang baru saja selesai menelpon Aldo. Ia berbaring di sofa sambil menatap kosong langit-langit ruangan itu. Kamu kenapa, Dil? Aldo baik-baik saja kan? Tanya Hana penasaran. Dila menarik napasnya sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya pada sahabatnya itu. Iya, baik-baik saja. Tapi Dila menghentikan ucapannya dan beranjak bangun. Tapi kenapa? Tanya Hana sambil memindahkan duduknya di sebelah Dila. Suaranya ketika berbicara denganku tidak seperti biasanya. Ia terlihat lemas, tiada bersemangat sedikit pun. Sejak kami pacaran, aku belum pernah mendengar dia lemas begitu, ucap Dila menatap wajah sahabatnya itu. Mungkin Aldo kelelahan saja, ucap Hana sambil mengusap punggung sahabatnya itu, berusaha untuk memberikan dukungan. Apakah aku harus menceritakan kepada Dila kalau aku pernah bertemu dengan mantan kekasih Aldo? Tapi aku takut menambah beban pikirannya. Atau jangan-jangan Aldo sudah bertemu kembali dengan Mayang. Tapi ia tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun, Dila sekarang adalah kekasihnya. Tapi kalau nanti aku bicara pada Aldo, apakah ia tidak marah karena ikut campur urusan pribadinya? Hana sejenak menarik napas panjang. Ia merasa tidak enak hati kepada Dila. Keduanya segera mengalihkan pandangannya ketika mendengar ketukan pintu dan tak lama muncullah bayangan tubuh Prince dari balik pintu. Ia melangkah ke sofa sambil tersenyum menatap kedua sahabatnya itu, kemudian merebahkan tubuhnya di sana. Kalian kenapa? Lemas banget? Atau jangan-jangan kamu mau melahirkan, Han? Tanya Prince asal sambil menatap Hana. Tidak, aku baik-baik saja, sahut Hana cepat. Kamu kenapa gak cuti aja sih, Han? Kasihan, lihat kamu, kecapean gitu, imbuh Prince. Aku bosan kalau di rumah, hanya duduk-duduk saja. Lagian, kalau aku melahirkan, justru lebih bagus, karena aku juga sudah di rumah sakit, sahut Hana sambil terkekeh. Kamu seperti Mas Adit saja, hampir tiap hari menyuruh aku untuk istirahat di rumah, sungut Hana. Wajar dong, dia khawatir melihat istrinya mondar-mandir dengan perut buncit seperti itu, sahut Prince.
Enak aja mondar-mandir. Emang aku setrika? Seru Hana kesal, yang disambut tawa cekikikan Dila dan Prince. Perhatian mereka teralih pada ketukan pintu. Perlahan Prince bangkit dari duduknya dan membukakan pintu. Ia tersenyum melihat yang sedang berdiri di depan pintu. Baru saja Hana membicarakanmu. Kau sudah datang. Sapa Prince. Aditya pun mengernyitkan keningnya sambil mengangkat sedikit bahunya. Dia bicara apa? Tanya Aditya sambil melangkah masuk. Hana tersenyum senang melihat kedatangan suaminya. Sayang, kamu sudah datang? Hana pun bangkit dari duduknya. Aditya ikut menyusul. Aditya yang juga sedang berjalan ke arahnya dan memberikan kecupan di kening istrinya. Kata Prince, kamu sedang membicarakan aku. Ucap Aditya. Tidak usah dengarkan Prince sayang. Ayo kita berangkat. Ajak Hana. Aditya pun mengiyakan. Keduanya pun segera pamit pada Dila dan Prince. Aditya menatap istrinya yang sedang makan. Begitu lahap. Senyuman menghias di bibir tipisnya. Melihat wanita yang begitu dicintainya itu, merasa sedang diperhatikan, Hana pun melirik pada suaminya itu. Sayang, kenapa? Tanya Hana menghentikan makanannya. Aditya hanya menggelengkan kepalanya sambil melap saus yang menempel di sudut bibir Hana. Aku tambah gemuk ya sayang? Tanya Hana dengan wajah memelas. Tidak juga. Tapi kamu semakin cantik sayang, ucap Aditya lembut. Tapi Hana sungguh sangat tidak puas dengan jawaban suaminya itu. Mas bohong ya? Gemuk begini, mana mungkin cantik, ucap Hana mengerucutkan bibirnya. Sayang, Mas itu tidak peduli. Kamu itu mau gemuk atau kurus, Mas akan tetap mencintaimu. Jelas Aditya mengusap lembut rambut istrinya itu. Senyum langsung menghiasi bibir tipis Hana. Begitu mendengar jawaban suaminya. Sayang, ternyata utusan Handoyo Group untuk ke Surabaya adalah Mayang, ucap Aditya. Hana menatap suaminya itu dengan menautkan alisnya. Maksud Mas apa sih? Aku gak ngerti, ucap Hana. Untuk proyek kita yang di Surabaya, kita akan menjalin kerjasama dengan 3 perusahaan dari Jakarta. Utusan dari perusahaan kita Aldo. Sedangkan 2 perusahaan lainnya yaitu Handoyo Group, diwakili oleh Mayang. Dan Mandala Group diwakilkan oleh temanmu yang waktu itu, Rian. Jelas Aditya. Benarkah? Jadi Aldo dan Mayang bertemu di sana dong, ucap Hana sedikit gusar. Aditya pun menganggukkan kepalanya pelan. Aku harus memberitahu Dila, ucap Hana sambil mengambil ponselnya dari tasnya. Namun dengan cepat Aditya melarangnya. Sayang, jangan. Biarkan itu urusan mereka berdua, sahut Aditya cepat. Tapi aku kasihan sama Dila. Bagaimana kalau mereka jatuh cinta lagi? Karena Mayang sepertinya belum bisa move on dari Aldo, ucap Hana sedih. Sayang, mereka sudah dewasa. Mas percaya sama Aldo. Dia tidak akan menyakiti Dila, ucap Aditya menenangkan istrinya itu. Iya, tapi Mas kan pernah bilang kalau Mayang cinta pertama Aldo. Dan mereka putus juga bukan karena sudah tidak saling cinta lagi, sahut Hana pelan sambil memandang suaminya itu dengan tatapan begitu sendu. Aditya menggenggam tangan istrinya erat. Dila juga wanita yang dicintai Aldo sekarang. Mayang adalah masa lalunya. Jodoh Tuhan yang menentukan. Kita berdoa saja yang terbaik untuk mereka. Karena mereka adalah orang baik, tentu akan berjodoh dengan orang baik. Juga, jelas Aditya menatap istrinya dalam. Hana pun menganggukkan kepalanya. Mas dulu selalu menjaga diri agar dapat berjodoh dengan wanita yang juga pandai menjaga dirinya. Dan Tuhan menjawab semua itu. Mas diberikan seorang wanita yang sangat luar biasa. Istri yang luar biasa, ucap Aditya begitu dalam. Membuat Hana berkaca-kaca. Aku sangat mencintaimu sayang, ucap Hana dengan tatapan penuh cinta. Aku juga sangat mencintaimu sayang, ucap Aditya tak kalah manisnya. Sambil mengedipkan satu matanya yang terlihat begitu menggoda. Yang membuat Hana tersenyum malu. Bersambung.